masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Harga telur ayam melonjak tajam. Teh telur tagak tali, ramuan teh telur dengan cairan herbal. Anggota tim Klewang Polresta Padang terpaksa melepaskan tembakan peringatan usai menangkap Azal Pangestu di daerah Pasir Jamba, pinggiran kota Padang. Tujuannya agar warga sekitar mengetahui jika mereka adalah polisi. Maklum, yang menangkap Azal adalah polisi yang berpakaian bebas karena ada yang berambut panjang dan dikucir serta mengenakan celana pendek. Bagi warga sekitar, Azal dianggap anak muda yang sukses karena baru pulang kampung usai merantau di tanah seberang. Tapi warga tak mengetahui penampilan Azal yang keren diperolehnya dari hasil mencuri sepeda motor. 2 tahun lalu, Azal dan 2 temannya mencuri beberapa buah sepeda motor di Padang dan Padang Pariaman. Modusnya sangat unik. Sepeda motor yang dicuri dibawa keluar daerah dengan mobil ambulans. Tapi aksi itu hanya berlangsung selama 6 bulan dan mereka pun ditangkap polisi. Saat itu, Azal berhasil kabur. 3 hari lalu, Azal kembali ke kampung halaman. Dugaan Azal polisi lupa dengan kejahatannya. Itu 2 orang dan yang satunya pada saat itu melarikan diri dan kita terbitkan DPO-nya. Modus yang mereka lakukan ini dari 3 orang tersangka yang kita amankan, mereka menggunakan ambulan melaksanakan patroli atau jalan-jalan putar-putar melihat keadaan sekitar dan langsung mengamankan atau mengeksekusi Ranmor Roda 2. Usai ditangkap, Azal diperiksa di Mapolresta Padang. Setelah itu diserahkan ke Polres Padang Pariaman karena sebagian besar sepeda motor yang dicurinya berada di sana. Alfi melaporkan dari Padang. Ruang arsip Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi digeledah tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat sepanjang hari Kamis pekan silam. Tim yang berjumlah 9 orang mengumpulkan dokumen proyek rumah sakit umum daerah yang terindikasi dikorupsi dengan jumlah belasan miliar rupiah. RSUD ini dibangun tahun 2018 hingga tahun 2019. Kasih Penyidikan Kejati Sumbar menjelaskan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan karena Kejaksaan belum mempunyai bahan yang cukup. Sebelumnya, Kejati telah memeriksa lebih dari 20 orang, termasuk rekanan proyek. Tim Kejati Sumbar melakukan penggeledahan di Dinas Kesehatan Bukit Tinggi untuk mencari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung penyidikan yang sekarang dilakukan. Timnya ada 9. Nanti setelah dokumen sudah dapat, keterangan saksi sudah cukup. Sebagai pihak yang diperiksa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi akan bersikap kooperatif atas proses hukum kasus tersebut. Tadi pagi, beliau hadir di Kota Bukit Tinggi. Beliau melakukan penggeledahan terhadap pembangunan rumah sakit kita tahun 2018 sampai 2020. Jadi beliau minta seluruh aset-aset kita yang berhubungan dengan pembangunan rumah sakit. Jadi kita sebagai Dinas Kesehatan selalu kooperatif dan memberikan apa saja diminta oleh tim Kejaksaan Tinggi. Kita ruang aset kita. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 16 miliar rupiah dan statusnya telah dinaikkan ke tahap penyelidikan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tanggal 23 Maret 2022. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sejak 2 pekan lalu, harga telur ayam naik menjadi Rp53.000 per papan. Sebelumnya Rp45.000 per papan. Menurut Efrianto, peternak ayam petelur di kawasan Sungai Bali, Kelurahan Balai Gadang, pinggiran Kota Padang, Sabtu pekan silam,
Naiknya harga disebabkan berbagai hal. Salah satunya yakni kenaikan harga pakan 20% dari sebelumnya Rp500.000 per karung. Kenaikan tersebut juga disebabkan oleh kenaikan harga pupuk dan berimbas pada kenaikan harga jagung yang menjadi bahan utama pembuat pakan ternak. Meski harga naik cukup tinggi, namun untuk permintaan telur masih stabil. Kalau pakan kita self-mixing, itu pakan kita bikin sendiri. Ya, dia agak produksi naik karena bahan baku yang itu naik tadi. Bahan baku susah didapat, harga pun jauh naik menjulang tinggi, itu kan. Kalau dalam satu hari itu untuk sekarang tuh kondisi sekitar 90 ikat. 90 ikat, satu ikat itu kan 10 papan. Gitu. Berarti 900 ya Pak ya? 900 papan kira-kira. Penyebabnya yaitu harga pakan naik ini karena bahan dasar untuk membuat pakan ini kan jagung. Jadi harga jagung naik menyebabkan harga pakan ini juga naik. Harga dulu sebelumnya paling 400-an sampai 450-an. Sekarang itu per karung 50 kilo. Kalau sekarang harganya 500 mencapai 600-an. Saat ini peternak ayam petelur masih berproduksi secara normal yang berkisar 900 hingga 1.000 papan per hari. Kondisi tersebut bisa bertahan karena peternak membuat sendiri pakan ternaknya. Robiha melaporkan dari Padang. Sebuah kedai minuman teh telur di Simpang 4 Taruko 1, Kelurahan Kalumbu, pinggiran Kota Padang, selalu ramai dikunjungi setiap malam. Kedai ini memiliki ciri khas menyajikan aneka minuman teh telur. Antara lain teh telur biasa, teh telur jahe, teh telur tapai, teh telur sekotang, teh telur pinang, teh telur coklat, dan teh telur pandan. Namun yang paling menjadi unggulan adalah teh telur tagak tali. Sama dengan membuat teh telur secara umum, yaitu gula dicampur dengan kuning telur dan dikocok. Setelah mengembang, kemudian ditambahkan campuran sesuai pesanan pelanggan. Warna yang dihasilkan pun menjadi sangat menarik. Pada bagian atas seperti buih berwarna pucat, bagian tengah lebih pekat, dan bagian bawah lebih terang. Dinamakan teh telur tagak tali karena selain dicampur pinang dan jahe, juga ditambahkan ramuan herbal. Manfaatnya untuk meningkatkan stamina pria. Itu sebabnya banyak bapak yang datang dan menjadi pelanggan tetap kedai ini. Memang kita rasakan setelah kita minum di sini, itu ada suatu aroma kesehatan yang kita sebagai bapak-bapak itu menimbulkan satu semangat bagi stamina kita. Dan apalagi bagi bapak-bapak kita yang sibuk saban hari, subuh pergi sudah bekerja dan mereka pulang juga malam. Nah, kami rasakan di sini ada satu manfaat daripada kesehatan. Kedai ini juga melayani pembelian secara daring. Dalam semalam, rata-rata bisa menjual 300 gelas atau sekitar 220 butir telur. Harganya bervariasi, mulai Rp10.000 per gelas hingga Rp28.000 per gelas. Teh telur tagak tali dijual dengan harga tertinggi. Yang paling laris apa dan apa semua? Pinang sama tapai, biasa. Teh telur biasa, pinang, tapai. Apa yang tagak tali tadi itu katanya banyak dikonsumsi oleh bapak-bapak, itu stamina manfaat apa? Untuk stamina lah. Untuk bapak-bapak kan, untuk stamina. Usaha yang dimulai tahun 2018 ini juga menyajikan nasi goreng, mie goreng, dan mie campur nasi goreng. Kedai yang tampak sederhana ini memiliki pelanggan tetap yang rutin datang setiap malam untuk menikmati aneka minuman teh telur, khususnya teh telur tagak tali. Laude Jardianse melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.